terus ntar akhirnya gerak sendiri gitu. Baunya Bunda ini bukan bau manusia. Manusia kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Nia di channel Jonia Ing, podcastnya Apnia. Semoga yang nonton hari ini sehat dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Amin. Amin. Seperti biasa di podcast Apnia kita akan berbagi tentang kehidupan dari mungkin sahabat kita atau keluarga kita ya, teman-teman kita yang mana bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Kali ini saya mengundang seseorang yang punya cerita tadinya tidak tahu dan menjalankan zikir tanpa adanya guru sehingga berakibat fatal. Emosi, melihat hal-hal yang aneh dan hidupnya tidak tenang. Jadi buat yang suka lihat baca-bacaan di media sosial tanpa guru atau pembimbing, harus hati-hati ya, dampaknya itu bikin menderita. Kita kenalan sama yang ada di sebelah saya, ada Ibu Gus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu udah datang ke sini untuk berbagi ceritanya ya. Nah di sebelah sana ada Mam Puriai. Assalamualaikum Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya? Hari ini full kamu. Dahsyat. Oke, semoga Mam Puriai sehat selalu ya. Amin. Amin. Nah, kita akan fokus ke Ibu Gus karena nanti di tengah-tengah podcast ini Mam Puriai akan menerapi Ibu Gus karena Ibu Gus ini masih dalam pantauan Mam Puriai baru 4 kali ya Bu ya. Jadi nanti kita akan melihat secara langsung bagaimana sih pengobatannya Mam Puriai dan ini penting untuk semuanya ya yang mau datang ke sini. Jadi harap hati-hati sama yang namanya hoax. Banyak sekali sekarang orang yang berkomentar sembarangan di TikTok yang Mam Puriai. Jadi setiap orang yang datang ke sini itu kasusnya beda-beda dan penanganannya tuh beda-beda. Jadi hati-hati sama orang yang tidak bertanggung jawab yang komennya sembarangan. Gitu ya. Oke, kita ke Ibu Gus. Ibu Gus, Ibu pernah melakukan zikir yang sampai beribu-ribu, yang sampai ada patokan berapanya itu tuh mulainya tahun berapa? Tahun 2001 saya udah mulai zikir tuh kalau bangun malam, sholat tahajud, kayak ada harus zikir gitu. Oke, itu datang ke orang pintar kah atau Ibu melihat di sosial media? Datang ke orang pintar, terus kamu harus ada pengisian tuh badan kamu biar ada yang ngejaga gitu. Kamu harus beli minyak ini nih buat pengisian badan kamu, tapi habis kalau udah diisi kamu harus banyak zikir, kata zikirnya syahadat sholawat gitu. Sampai Ibu datang ke orang pintar itu awalnya ceritanya gimana Bu? Apa Ibu mencari suatu ilmu kah? Enggak, saya tadinya ya itu biasa masalah pribadi gitu, bukan masalah pengen ilmu apa gitu. Saya zikir itu juga nggak tahu niatnya kan, kita zikir kan karena Allah ibaratnya, tapi kan nggak tahu efeknya ke kita. Sebelum ke orang pintar ini itu diajak temen atau diajak teman ya? Iya, diajak teman. Pernah kayak cari tahu dulu nggak siapa sih yang orang pintar ini atau memang seorang tokoh di tempatnya Ibu? Enggak sih itu mah temen aku, temen terus dia temennya ini yang orang pintar temennya teman aku gitu. Jadi ayo kamu ke sono yuk, aku anterin kayak gitu. Jadi awalnya memang mau cari apa ya, karomah ya? Kesembuhan lah buat badan saya. Kesembuhan. Tadinya. Dari orang pintar ini malah menyarankan untuk ada yang menjaga. Iya, harus zikir, minyak gitu, buat pengisian badan saya gitu. Biar ada yang jaga gitu. Itu Ibu jalankan ritualnya sampai berapa lama? 3 tahun kesini sih. Bukan ritual ya, itu mah zikir gitu. Jadi Ibu dari tahun 2001 sampai 2000 berapa ini? Masih zikir yang ribu-ribuan itu? Sekarang udah nggak berani. Udah nggak berani ya. Kalau boleh tahu apa yang pada saat itu dizikirkan berapa jumlahnya? Sampai ribuan? Nggak ratusan lagi. Tadinya 100, 300, 500,
1000 kayak ada yang ngajakin terus gitu. Jadi enak aja gitu. Oke, itu dilakukannya di sholat, selesai sholat atau memang ada waktu-waktu tertentu? Kalau habis sholat paling 1 putaran tuh. Tapi kalau mau tahajud itu kan nyampe ke subuh kan masih panjang gitu waktunya ya. Saya nggak tidur tuh. Saya zikir nyampe ribuan tuh di situ. Oke, jadi memang dari awal pun ada yang aneh ya, malah zikir disuruh biar ada yang menjaga gitu ya. Tapi pada saat itu Ibu nggak ada rasa curiga atau apapun? Ya nggak tahu, kita kan orang awam, orang nggak tahu apa-apa. Kan setahu kita, kita ada yang ngejaga gitu. Boleh dikasih tahu nggak Bu, bacaan-bacaan apa yang pada saat itu Ibu baca sampai ribuan itu? Syahadat, salawat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat zikiran. Pada saat Ibu selesai zikir yang sampai ribuan itu, yang Ibu rasain tuh apa di badan? Ke badan kayaknya keras gitu. Terus ininya kayak naik. Terus ntar akhirnya gerak sendiri gitu. Gerak sendirinya pada saat? Ya muter-muter, tangan kita muter kayak olahraga itu. Tapi di hati kayak, ini kamu di terapi gitu. Itu Biar sehat gitu. Oh, jadi pada saat zikir Ibu tangannya? Iya, gerak kayak orang olahraga itu. Ibu sadar tapi nggak bisa kontrol? Iya, nggak bisa kontrol. Malah kadang-kadang kepala juga kayak ngegetet gitu. Iya. Kita kan belum berbicara sebelum memperiai ya, sampai Ibu datang ke sini. Selain tadi ada getar-getaran tadi atau ada kayak tangan seperti olahraga, ada hal lain Bu yang dirasakan akibat zikir ribuan tadi? Ada ke badan panas ya, kayak apa, gerah gitu, ke badan seri gerah gitu. Keringetan tiap hari, basah badannya itu baju. Kalau sholat juga kena nyampe basah sama keringet, nggak nyaman. Terus kaki juga suka sakit di sini, kayak di apa, digigit serangga gitu, sakit. Kayak kesemutan? Digigit serangga gimana sih? Kayak ditusuk jarum itu, ntar hilang gitu. Hilangnya pas udah nggak zikir atau? Enggak, lagi nggak zikir. Oh, justru ketika lagi zikir yang ribuan tadi malah badannya panas? Enggak, kalau lagi kita zikir mah enak, tapi udahannya itu. Udahannya. Selain itu Bu, ada lagi nggak dirasa badan atau melihat apa gitu yang aneh setelah? Ya itu di rumah kayak nggak tenang, kadang-kadang kayak yang datang gitu. Sosok apa Bu? Pokoknya kayak ini apa, sekelibatan gitu sih. Mungkin di dalam hati saya, mungkin ini yang ngedamping saya kali hadir gitu. Oh, sempat mikir yang Di pikiran saya sendiri nih. Oke. Iya. Tapi Ibu ngerasain tenang nggak waktu ketika melihat ada yang lewat kayak? Enggak lah, yang ada malah kita wah takut gitu. Takut ya. Itu udah mulai Kita padahal lagi zikir ya, jadi nggak fokus jadinya ya. Oh. Dia takut jadinya. Oke. Hubungan dengan keluarga bagaimana? Baik sih, semua baik, ke anak baik. Ke anak baik, Mas. Iya. Berarti efek dari zikir ini selain tadi Ibu melihat seseorang, sesosok ya, sekelibetan gitu ya. Ibu jadi gimana untuk emosi? Oh, emosi kadang-kadang di hati mah meledak-meledak gitu ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa dilampiaskan gitu. Paling ke mulut, kalau anak dekat ke anak malah. Dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba Ibu marah. Mama marah aja no katanya. Jadi anak jadi nggak betah ya jadinya ya? Ya ngomong aja, mama kok sekarang jadi begini sih kan gitu. Oke. Mulai ngerasa, oh saya butuh bantuan nih, saya mulai nggak bener nih badan saya. Apa momennya Bu? Ya saya gimana ya, apa aku harus berhenti berzikir ya? Tapi dalam hati kalau saya zikir nggak berhenti, ntar nggak ada yang ngejaga badan saya. Saya pikirannya begitu aja. Tapi kok badan saya makin lama makin nggak nyaman gitu. Kadang di kaki berasa sakit, gitu. Kadang badan ngelekep gitu, panas gimana sih. Terus keringetan, kalau habis sholat tuh pernah sampai basah kuyup kayak kena air hujan itu, padahal itu keringet, keluar keringet, panas. Oke. Nah kalau di badan sendiri ada kayak efek gitu Bu? Enggak sih, nggak ada, cuman ya ini kadang di tulang sini sakit nih. Kalau di kulit mah enggak ada ya. Tulang-tulangnya itu pada pegel, kadang di sini kayak orang kedutan itu loh. Iya. Kadang pindah kemana-mana gitu.
kadang di punggung, kadang ininya sakit, di tulang-tulang pada sakit. Itu sempat datang ke dokter nggak buat cek kayak mungkin Sempat, semuanya normal, jantung normal, darah normal, kolesterol normal. Apa ya kata saya dalam hati? Cari solusinya gimana? Ya itu ngeliat Mampur Yai di TikTok. Cobalah ikhtiar, namanya orang pengen sembuh gitu ya. Iya. Kesini saya. Selama Ibu zikir ada ngerasa aneh-aneh, sempet nanya nggak ke orang pintar gitu, kok saya kayak gini ya gitu? Iya, itu kamu lagi diisi katanya. Lagi diisi. Isi apa saya nggak tahu, kamu lagi diisi. Yaitu hadir yang ngejaga kamu hadir di badan kamu gitu, nerap gitu. Kayak gitu. Orang pintar bayar? Bayar. Boleh tahu nggak kisarannya berapa? Waktu dulu beli minyak 1.500.000 ya. Tapi kita ngasih amplop ke dia seikhlasnya kita gitu. Tapi kan kita harus beli minyak ini nih gitu buat pendamping kamu harus zikir ini gitu. Minyaknya benar-benar diolesin ke Kayaknya tasbih itu, ya? iya. Tasbih. Harus, itu setiap zikir atau sekali aja? Setiap zikir Setiap zikir. Baunya seperti apa? wangi sih, wangi. Nah, berarti tahu Mam dari TikTok Iya. gitu ya. Pas video apa yang bikin Ibu merasa saya harus kemampu kuliah ini? Ya itu banyak yang ngilmu ke ilmu nggak benar gitu. Untuk biar sembuh ke Mampur Yai, coba saya ke situ lah. Mau ikhtiar, namanya orang ikhtiar kali aja sembuh. Gimana perasaan Ibu pertama kali ketemu Mam Yai? Takut benar, takut saya sampai ditarik sama Mbak siapa itu. Banyak. Saya ini takut sama Mampur Yai, ditarik saya masuk sama dia. Takut dengar suaranya atau lihat wajahnya? Lihat, nggak berani lihat wajahnya, nggak berani, merem mata saya. Wajahnya berbeda udah banyak isinya ya Mam ya? Merem mata, kayak orang ngantuk itu, kayak mata saya ada kabutnya itu, nggak bisa ngeliat, merem aja. Bu, kita mau langsung sesi terapi sama Iya. Mampur Yai, boleh ya? Boleh. Mungkin nanti buat penonton, setiap orang yang diterapi sama Mampur Yai itu ada reaksinya. Bisa jadi nanti ibunya jadi lemas gitu ya. Apalagi sekarang masih ada energi negatif ya Mam? Masih banget gitu. Apalagi udah bertahun-tahun, ibarat kata diisi terus nih gitu ya. 22 tahun. 22 tahun zikir yang gak ada gurunya. Boleh kita langsung mulai Mam? Boleh. Terapinya ya. Jadi terapinya mau gimana Mam? Dibawa aja. Coba mas ini, pas kakeknya lepas dulu. Oh ya, tapi nanti sambil saya tanya-tanya boleh ya Mam ya? Boleh. Saya akan menerapi kukus, seharusnya kukus ini kan seminggu 2 kali. Ini beliau adalah korban ketidaktahuan. Tadinya pengen sehat karena ada sesuatu ganjal di hatanya. Intinya dia pengen ikhtiar dengan cara baik dah, ternyata ke tempat yang sekiranya tidak ada contohnya Al-Quran dan hadis. Dikasih apa aja, suruh mandi karena nggak tahu, pengen sehat aja ibu ya. Iya. Pengen sehat, suruh mandi, suruh zikir yang sekiranya dipatok keharusan, dihitung contohnya sehari harus dengan ribuan, harus tuh. Habis itu pakai minyak wangi segala tuh nggak ada contohnya. Karena beliau ingin sehat, ternyata tanpa sadar beliau adalah memelihara makhluk lain atau jin. Makanannya apa? Ya itu makanannya zikiran tadi. Zikir saja, nggak pakai ribuan, sekian hari ribuan, nggak ada contohnya. Jadinya kan akhirnya dengan sekian puluh tahun dari 2001 sampai 2002, 2023 merasakan dia gelisah emosional, anak seakan-akan musuh. Malah nggak karu-karuan, mohon maaf, terakhir adalah merasa temennya nggak bisa deket ya bunda ya. Oh katanya bau, memang iya baunya tuh sampai kalau di analoginya itu wamis, tetapi saya pakai energi saya untuk mendeteksi, wow luar biasa. Jadi akhirnya selain emosional, nih katanya si yang tadi yang bapak tanda kutip orang pintar kata pendamping kita adalah begitu kita lahir semua makhluk hidup ada jin korin semua punya dan malaikat yang mencatat baik buruk kita tutok. Dia menjaga diri kita ya amal kita, akhlak kita, pribadi kita. Loh, kita makhluk Allah yang paling sempurna. Ngapain dijagain oleh jin? Gak jelas derajatnya di bawah kita. Baunya bunda ini bukan bau manusia. Wow, baunya luar biasa. Temannya pada menyingkir. Harusnya 2 kali bunda seminggu ya. Tapi insya Allah dengan izin Allah bunda sekarang udah mulai
terapi keempat kemarin apa rasakan sekarang, apa yang benar-benar Bunda rasakan, apa perubahan? Ya, emang saya keringetan tapi nggak bau kayak kemarin, saya cium-cium sampai oh ini alhamdulillah ada perubahan ya kata saya. Oh iya. Ya sudah mulai baik. Alhamdulillah. Apalagi yang merasakan perubahan Bunda setelah terapi 4 kali? Kalau mau sholat itu tadinya kan ngantuk, sekarang udah alhamdulillah udah gelisahnya udah berkurang belum? Udah. Alhamdulillah bisa sholat, nggak ngantuk, nggak gelisah. Iya, badan nggak bau lagi. Nah, ya alhamdulillah. Kan Mudah-mudahan sembuh ya Allah. Iya. Mudah-mudahan sembuh lah. Kalau gitu ya. Iya. Mudah-mudahan dengan izin Allah, karena tidak ada instan, semua butuh proses. Iya. Udah begini kok proses puluhan tahun. Saya dengan terapi juga proses, medis non medis sama saja. Saya nggak pakai apa-apa Bunda ya. Saya tanya, setelah ketemu saya suruh ngapain dulu sih pertama kali? Tolong jelaskan sebelum ketemu saya. Pertama wudhu, terus apalagi saya suruh apa lagi? Di terapi, terus habis itu dinasehatin banyak istighfar ya, jangan sujud sama orang, itu doang, nggak ada embel suruh begini-begini, enggak ada, itu doang. Suruh syahadat? Ya syahadat, sholawat. Iya itu aja, tapi nggak berlebihan? Enggak, cuman sekali aja gitu. Jadi ini tidak ada berlebihan Bunda ya? Enggak. Kembali nggak pakai, lagi nggak nyampe apa nomor berapa harus berapa, enggak. Yang jelas Bunda kembali ke pribadi Bunda yang dulu sebelum tanda kutip ngilmu. Iya, ya, saya nggak tahu kalau itu ngilmu benar. Kan Bunda, iya. tidak tahu. Kalau saya mau ibadah tahu, gitu. kan ngamalin seperti nggak mau, itu. Nggak mau, benar. Ternyata miara jin, miara tipe sapi, miara jin. Astagfirullah. Tapi boleh nanya nggak mau? Boleh. Buku sini kan zikir menyebut lafaz Allah ya. Iya. Kenapa yang masuk malah jin, Mam? Lu dari awal kan bayaatnya kan pendamping. Tidak ada orang jikir harus pakainya wangi, sehari harus 2.000, 3.000, nggak ada. Jikir saja, sampai mabuk, mau sholat, nggak perlu dihitung. Nggak pakai minyak wangi, di tasbih, nggak ada tuntunannya. Sama mandi juga ibunya ya? Mandi, diawali dengan mandi, ya Bunda ya, nggak ada kayak gitu. Mandi sendiri aja udah bukti. Mandi di mana waktu itu, Bu? Kita kan suka Ciarom, mandinya di Makom Keramat. Makom Keramat tuh, jadinya diawali begitu ya. Sama juru kunci kita, udah mandi sono, udah nggak tahu ya, udah dibacain nggak tahu kita ya. Yang iya, kita kan terapi ini minimal 8 kali, saya bilang kan 5 kali, 6 kali, tapi baru 4 kali. Iya. Maksimal 8 kali. Mudah-mudahan sebelum 8 kali Bunda ada. Sekarang baunya sudah nggak ada? Enggak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sembuh lah. Alhamdulillah. Relax Bunda ya. Iya. Kalau sakit jangan ditahan, teriak-teriak aja ya. Ember. Ini belum saya apain ya. Ini baru berhadapan aja udah begini. Jadi ini belum saya belum berbuat apa-apa ya. Jadi saya belum melakukan apapun, hanya baru saya siap-siap terapi. Terapi kenapa harus beberapa kali? Kalau sakit parah apa cukup sekali kan? Enggak, step by step ya. Tuh lihat tuh. Iya. Tuh, Maya. Kasihan kan korban ibu ini kan? Wanita single, anak jadi musuh, nggak bisa sholat, ngantuk. Ayo boleh share dukun saya. Awas belakangnya dikasih batang, nggak bisa. Yuk, belakang. Enggak jam-jam. Jam-jam. Di gelas ya nak ya, sedikit aja nak. Hei, jangan turun. Ayo, jangan di turutin.
Mana ada jam-jamnya? Relax. Ya. Relax. Diam. Relax. Relax. Santai. Dah. Sudah, Mak. Sudah sayangku. Relax. Duduk. Jangan bangun. Bisa pingsan kamu. Tolong ya. Bagi untuk semuanya jangan main jikir. Hati-hati. Jikir-jikir aja nggak usah pakai gaya, pakai mesin. Jikir-jikir saja. Kalau ada sanad mursyid atau gurunya lain lagi. Ya, hati-hati anak-anakku. Jangan main ditiru. Ya, wah saya tiap hari harus jikir sekian ribu. Nggak ada tuntunannya. Ya, tanya para aulia, tanya para ulama besar. Ada nggak kayak gitu? Itu banyak tuh dunia maya. Jangan karena ada masalah membabi buta. Ini contohnya nih. Ini bunda nih korban. Ya, ingin menyelesaikan masalah tetapi seperti ini ya Pak. Menderita emosional. Dia nggak tahu waktu sesat. Ya, mudah-mudahan bunda cepat sehat. Ini namanya menangkap hidayah. Ya, sadar bahwa ada sesuatu nggak beres. Tadi tahu sendiri kan. Mudah-mudahan dijabah doanya bunda ini saat ini pingsan. Ya, jikir itu seperti obat batin kita, ya. Makanya ada aturannya biar nggak overdosis. Makanya ada mursyid, ya, ngingetin. Oh ini nggak boleh. Ini pentingnya mursyid atau guru atau pembimbing, ya, nah? Pembelajaran kita semua ambil hikmahnya. Ini fakta, tidak ada di rekayasa. Karena anak-anakku semuanya ambil hikmahnya ya nak.